Selain Muay Thai boxing, aku juga belajar BJJ. BJJ? Brazilian Jiu-Jitsu. Wis. Itu seru banget. 2021 lah itu aku belajar BJJ sampai sekarang, walaupun on and off. Karena kalau BJJ itu kan kuku nggak boleh panjang. Sementara aku kadang-kadang suka kuku panjang. Tapi kalau kuku lagi patah nih, ya udah besok BJJ gitu. Habisin dulu kukunya, latihan. Jadi BJJ seru. Tergantung kuku sama mood. Iya, itu tergantung itu dua. Ada untungnya nggak cuma untuk olahraga, tapi emang untuk kalau lo di jalan diapa-apain gitu, kayak tau lah gimana caranya jaga diri gitu. Tapi so far aman ya, nggak pernah dipraktekin lah ya? Alhamdulillah sih aman, tapi jadinya refleks-refleks yang kayak, ini jujur nih Mas ya, kalau misalnya lagi ada apa gitu yang jatuh nggak, refleks itu ada, tapi kadang-kadang salah. Kayak kemarin tuh aku sempet jatuh, bukuku yang kayak satu paket gitu, jatuh dari sofa. Gue berak dari atas ini gitu lagi, refleks kakinya ke bawah, maksudnya kan biar nggak berisik, biar nggak pecah, nggak kakiku yang biru. Masalahnya tuh bukunya gede, berat, biru. Halo Sobat WK, ketemu lagi dengan saya Kintoko. Kalau Sobat WK suka dengan olahraga, artis ini, pemain FTV ini sinetron terkenal, banyak karyanya, pemain film juga, seneng banget dengan olahraga. Mungkin nanti Sobat WK akan terinspirasi ceritanya. Kita kulik bagaimana tips gaya hidup Naomi Saskia. Wey! Jadi kaget loh aku Mas. Ini kalau dari Bali, dari Denpasar ya? Ya, tinggal di Denpasar ke Jakarta tuh sebenarnya cuma buat olahraga ya. kayak gitu konsep. Kayak gitu. Jadi bener nggak, banyak cerita kalau ternyata tuh justru lebih banyak olahraganya daripada syuting gitu. Wah gitu juga. Olahraga dulu baru syuting gitu callingan nih. Ritualnya seperti itu? Oh iya, aku pernah ada masa-masanya yang tiap hari begitu, walaupun tidur bangun kelar syuting misalnya jam 1 gitu, nyampe rumah jam 2, jam 6 udah olahraga. Tetep. Walaupun nggak bagus ya, jangan ditiru. Tapi ya suka aja. Karena udah rutinitas kali ya? Iya, dan keringetan rasanya seger, enak, kulit juga lebih bagus, bla bla bla, apalagi buat cewek-cewek jadi lebih glowing gitu kan, cenah. Jadi cenah. Jadi ya olahraga makes you feel good aja lah. Pokoknya udah yang awalnya kita suntuk, tapi begitu kita berkeringat itu seneng aja ya rasanya. Hormonnya kan keluar tuh, jadi serotonin yang bikin lebih happy. Bener ya serotonin ya? Iya, ya, nggak tahu. Hormon happy, ya itulah. Tapi Naomi Saskia memang sampai hari ini masih melakukan itu. Artinya meskipun kurang tidur, terjaga dari pagi itu bergerak. Iya. Apa yang bisa dilakukan? Misalnya, ya meskipun tidak disarankan tadi ya, beliau bilang. Jangan. Kalau pagi itu ngapain misalnya? Pagi yoga, tergantung. Aku biasanya aku selang-seling gitu Mas, kayak hari ini aku nge-gym, besok karena pasti badan pegel-pegel atau kaku, besoknya aku yoga jadi biar ke-stretch. Atau pilates, jadi lebih slow kan pace-nya. Nextnya aku mungkin boxing atau Muay Thai, nanti nextnya aku ganti lagi lari. Kalau yoga misalnya di rumah ya? Yoga aku biasanya kalau nggak ke studio, kalau nggak online class juga bisa. Berapa lama biasanya kalau pagi itu? Setengah jam, sejam? Minimal setengah jam. Minimal setengah jam? Minimal. Itu rasanya udah enak aja ya? Enak. Fresh gitu ya? Fresh, badannya juga lebih lentur, lebih enak, mau ngapain aja. Nggak cepet sakit gitu sih. Betul. Ya itu aku berasa banget rasanya di badan kayak lebih kuat gitu. Itu jangan-jangan di rumah udah ada misalnya jadwalnya nih, bukan jadwal syuting tapi jadwal olahraganya, misalnya Senin yoga, terus pilates, terus habis itu Selasanya boxing, itu nggak sih? Pakai di HP sih Mas. Nggak, maksudnya terjadwal gitu kah? Sesuai aku lagi pengen apa aja, ngapain nih besok olahraganya, kita pilih lihat-lihat di jadwal besok ada kelas apa ya gitu. Jadi spontaneous aja, spontan. Kalau misalnya tidak mengikuti kelas online, bisa melakukan sendiri kah di rumah? Bisa.
Bisa banget. Karena sudah terbiasa tadi ya, sudah terbiasa, jadi tahu gerakan apa yang dilakukan gitu. Iya, udah tahu harus formnya gimana biar nggak sakit pinggang gitu-gitu kan. Kayak ya di rumah pun semuanya bisa DIY sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian di rumah harus mencari keringat, gak harus ke gym, bahkan pakai yang ada di rumah pun bisa, bawa angkat galon pun bisa gitu kan. Kayak DIY aja. Jadi it's not that hard lah sebenarnya untuk melakukan olahraga tersebut. Kalau Muay Thai, boxing, itu harus keluar rumah juga atau tetap di rumah? Bisa manggil PT ke rumah atau instructor ke rumah. Waktu zaman-zaman COVID tuh, ya aku manggil ada orang beneran datang ke rumah, swab dulu, oke aman, negatif, oke. Jadi tiap hari sama dia, kan ketemunya dia lagi, jadi swabnya sekali di awal, terus itu udah. Tapi kalau sekarang aku lebih enjoy langsung ke tempatnya. Jadi kan alat-alatnya juga lebih lengkap. Ya gitu-gitu sih. Kalau Muay Thai lebih cari ke samsak, boxing cari padding ada orangnya gitu. Seminggu bisa berapa kali tuh? Olahraga? Enggak, maksudnya khusus untuk boxing dan Muay Thai. Bisa 2 kali, 3 kali kali ya. 2 lah. Karena aku selang-seling banget sama yang lain-lain. Sekali olahraga bisa berapa lama itu? Sejam setengah. Oke, lumayan ya. Kalau nge-gym, aku mending nggak ada batas waktunya, karena kan nge-gym kita terserah kita ya, kayak di alat mau kayak apa. Dan lebih leluasa, kalau capek diem dulu, bengong dulu, pusing dulu gitu kayak. Ya, kalau nge-gym nggak ada batasan waktu. Gitu. Tetap ya, di gym itu Naomi Saskia bisa pusing loh sebenarnya. Bisa. Tiba-tiba kan habis terus ngeblur gitu kayak pusing ya. Darah rendah gitu. Tunggu dulu bisa nafas. Oh iya, udah jernih lagi, lanjut lagi gitu, Mas. Itu mulai melakukan sendiri atau tetap pakai PT? Gym aku awal PT dulu karena biar tahu apa yang harus dilakuin. Tapi abis itu udah aku otodidak sendiri. Atau nggak ngeliat YouTube banyak apa yang bisa dicontoh gitu-gitu. Selain itu, apa yang disukai sama Naomi Saskia? Selain syuting, selain acting. Selain Muay Thai boxing, aku juga belajar BJJ. Brazilian Jiu-Jitsu. Itu seru banget. Gara-gara ini kali ini ada, jangan-jangan nih ada tuntutan peran untuk mungkin terinspirasi kali ya. 2021 lah itu aku belajar BJJ sampai sekarang, walaupun on and off. Karena kalau BJJ itu kan kuku nggak boleh panjang. Sementara aku kadang-kadang suka kuku panjang. Tapi kalau kuku lagi, patah nih, ya udah besok BJJ gitu. Habisin dulu kukunya, latihan. Jadi BJJ tergantung kuku sama mood. Iya, itu tergantung itu 2. Terus aku sampai akhirnya beli bajunya pelan-pelan, warna-warni gitu kayak, oke, latihan kali ya, latihan. Ya untungnya walaupun kalau BJJ tuh mayoritasnya laki-laki, teman-teman aku yang cowok-cowok semua, tapi semuanya sangat suportif, betul. Udah kayak baik banget untuk kayak berbagi ilmu. Oh gini loh Nom, gini Nom. Dan kalau BJJ itu kan juga self defense ya, buat cewek kan penting banget. Jadi ya ada untungnya, nggak cuma untuk olahraga, tapi emang untuk kalau lo di jalan diapa-apain gitu, kayak tau lah gimana caranya jaga diri gitu. Tapi so far aman ya, nggak pernah dipraktekin lah ya? Alhamdulillah sih aman, tapi jadinya refleks-refleks yang kayak, ini jujur nih Mas ya, kalau misalnya lagi ada apa gitu yang jatuh nggak, refleks itu ada, tapi kadang-kadang salah. Kayak kemarin tuh aku sempet jatuh, bukuku yang kayak 1 paket gitu, jatuh dari sofa. Gue berak dari atas sini gitu lagi, refleks kakinya ke bawah, maksudnya kan biar nggak berisik, biar nggak pecah, nggak kakiku yang biru. Masalahnya tuh bukunya gede, berat, biru. Tapi ya ada keuntungan sendiri. Ya amit-amit kalau misalnya self defense harus kepake pun, semoga enggak. Ya we know how to take care of ourselves aja. Tapi kalau nanti suatu ketika dapat tawaran film action lah, oke banget lah ya. Basicnya dapat banget lah ya. Insya Allah bisa. Itu tapi waktu itu kenapa BJJ yang dipilih di antara banyak sekali olahraga bela diri? Karena Muay Thai udah aku lakuin dari udah sekian tahun. BJJ kan kayak pakai seragam kayak karate gitu kan Mas, kayak terus lebih slow pace, bukan yang kayak power, tapi lebih ke power juga tapi lebih hidden, rasanya lebih sembunyi karena lebih nahan biar lu nggak kecekek gimana, biar ngelepas orang meluk lo dari belakang gimana. Jadi ya
itu semua dilatih dari situ dulu. Menurut aku itu juga penting. Ya, itu yang berbeda gitu. Aku pengen nyobain hal-hal yang orang gak banyak lakuin tapi ternyata berfungsi, berguna. Gitu. Asik ya? Bijinya seru banget. Cobain ya, Mas. Cobain. Ini menurutnya udah mulai ini nih, harus dikurusin nih mereka. Itu tuh. Tapi pilihannya langsung aja ya dapat langsung dapat itu gitu. Artinya di antara karate ya, maksudnya semuanya kan self defense juga bisa. Bener. Tapi memang larinya ke BJJ itu. Iya. Selain itu katanya bulu tangkis juga. Bulu tangkis juga. Tenis, paddle. Itu kan mirip-miripnya semuanya pada cetak-cetokin bola gitu. Paddle lebih ke badminton. Ini kayak paddle juga lagi hal yang lagi baru, lumayan booming di sini. Awalnya aku lihat di Bali sangat populer. Ada Dito Percussion tuh yang mulai ini nih. Di mana? Dito Percussion. Dito Percussion tuh pemain film, musisi juga. Ya, belakangan ini kalau dilihat di Instagramnya suka mainan paddle tuh dia. Di Bali tuh, di Denpasar dia. Seru banget itu. Jadi kayak bulu tangkis tapi lebih pakai bola tenis. Lapangannya lebih kecil. Dan lebih tricky lagi karena bukan kalau pakai power banget dia mentol kemana-mana. Kalau misalnya gitu deh, seru banget. Paddle juga fun. Berenang aku suka. Apalagi ya, aku kemarin coba pole dancing juga aku suka. Semuanya dah, ada yang apa nih yang bisa dicobain. Wall climbing masih soon, masih pengen nyoba tuh aku panjat tebing. Jadi di balik kesibukan beliau syuting sebetulnya jadi ternyata itu aktivitasnya. Bahkan artinya kalau misalnya lagi nggak ada tawaran syuting, pernah nggak ada tawaran lagi nggak syuting, ya selama seharian olahraga terus itu? Oh pernah banget. Atau sebaliknya atau Naomi Saskia ini kalau nggak syuting ya udah di rumah aja tidur nonton Netflix barangkali nonton olahraga seluruh. Aku tuh kalau misalnya lagi seminggu gitu Mas, dilihat dari badan aku lagi kuat atau enggak, tidurnya gimana, lagi kedatangan tamu bulanan atau tidak, itu kan semuanya berpengaruh ya. Apalagi perempuan kan ada fase-fasenya sendiri. Tapi seminggu paling enggak ada satu hari aku satu rest day atau mager day aku biasa bilang, kayak udah di rumah aja masak, terus ngapain ngajak anjing aku jalan atau apa, ada. Tapi bisa juga kayak kemarin aku kosong, pagi aku boxing, malamnya aku yoga, bisa. Tapi itu dengan artinya aku abis tidurnya enak, cukup, jadi baterai aku badannya full, kayak bisa nih gue ngapain gitu. Tapi pasti ada hari-hari aku diem di rumah yang quality time dengan diri sendiri lah. Olahraga itu kan juga bagian dari menyenangkan diri sendiri. Oh iya banget, kayak me time dengan diri sendiri. Kan ada olahraga boxing aja kan nggak selalu sparring sama orang, kayak itu juga menyenangkan diri sendiri. Itu benar Mas. Nggak khawatir kalau tiba-tiba tangan lengannya berotot itu, kakinya berotot itu? Yang penting tahu dulu nih yang bagian mana yang berotot, jujur. Tapi artinya itu bisa dikonsultasikan lah ya itu ya, sama personal trainer ya. Bener. Kalau apa yang kita makan kan juga tuh berpengaruh. Cewek juga kayaknya nggak mungkin bisa langsung berotot six pack gitu kan, nggak. Jadi bisalah diatur, nggak sampai bulet-bulet. Olahraga yang Naomi Saskia lakukan ini apakah juga berpengaruh terhadap asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh? Banget. Jangan-jangan ada pantangannya atau diet juga, menghindari makanan tertentu? Aku tuh baru yang namanya clean diet gitu Mas, baru setahun inilah aku mencoba untuk tanpa menyiksa diri ya. Jadi aku masih suka makanan yang aku suka juga aku masih makan. Aku suka banget makanan manis, tapi tahu takarannya gitu loh. Oh tahu gue harus stop nih. Abis makanan yang lumayan banyak, masih pengen, oke coba minum air putih dulu segelas penuh. Kenyang nggak lu ya? Kenyang lah. Gitu loh. Jadi you know how to stop. Tapi kalau masih pengen lagi, satu biji. Jadi tanpa menyiksa diri. Kalau misalnya dulu aku pernah Mas, aku pertama kali masuk ke dunia entertainment deh, sangat pengen kurus. Tapi caranya nyiksa diri banget. Ada postingan aku di Instagram. Oh pernah banget. Di Instagram aku pernah nge-posting itu, aku yang beneran makan cuma biskuit oatmeal 3 biji satu hari. Waduh.
Kalau abis makan apa gitu sesuatu, aku ngerasanya, aduh bersalah nih gue nih, aduh pasti besok gendut nih, minum pencahar. Oh. Pernah sampai ada di titik aku nyiksa diri sendiri. Terus sekarang itu aku... bentar, itu kalau lagi lapar tuh gimana tuh? Oh dulu. Mengatasinya? Minum air putih yang banyak. Sampai kembung dah lu. Tapi ya itu nggak baik. Kurus sih kurus, tapi naiknya 2 kali lipat. Badan juga jadinya, aduh ini cekung, nggak enak, bla bla bla. Sekarang aku ngejalanin apa yang aku jalanin, semuanya fine-fine aja. Aku nggak pernah ngeliat timbangan dari, oh sekarang berat badan gue naik nih. Nggak, aku nggak ngeliat itunya. Aku lihat, kan sekarang timbangan ada yang bisa lihat fat mass, muscle mass. Itu yang aku lihat. Muscle mass gue turun. Itu aku baru bete. Bukan masalah berat badannya lagi, tapi lihat komposisi badannya gimana gitu loh. Jadi udah makan, nggak ada pantangan. Aku masih makan nasi enak banget. Yang aku pantangin adalah kayak ayam, aku cuma makan dada ayam. Oh gitu. Paha atau yang lain. Ini hasil konsultasi dengan dokter gizi kah? Enggak juga, aku belajar sendiri aja. Terus ada teman-teman aku juga yang lebih atlet-atlet yang kayak, lu gini Nom, lu gini. Ya oke. Aku terapin itu ke diri aku, oh berhasil ya gitu. Berat badan aku rata-rata 3 tahun, 4 tahun kebelakangan ini segitu-segitu aja. Tapi dalamnya yang berubah. Itu yang aku kayak, oh alhamdulillah, artinya diet aku apalagi yang setahunan belakangan ini sangat sehat, alhamdulillah. Tapi tetap makanan gorengan juga, kadang-kadang aku masih makan 1 biji, 2 biji. Tapi habis itu udah. Tapi habis itu makan lagi sebulan kemudian. Jadi bukan yang tiap hari, bukan jadi kebiasaan yang buruk gitu. Mie instan itu makan nggak? Nggak. Wis. Masih bisa dihitung jari. Tahun ini aku baru makan tuh 4 kali. Makan. Tapi ya tetap ya, tetap makan ya. Jadi gak nyiksa gitu lah. Iya. Kalau disiksa badannya juga nyeluh mas. Gitu. Jadi hari ini ngerasa ideal kah? Alhamdulillah ya. Dan when you look good, you feel good. Itu aku berasa banget. Jadi when you eat good, you feel good. Tapi mencobalah untuk kayak sukai apa yang kamu makan gitu. Itu sih. Naomi Saskia nggak tertarik nyoba jogging atau sepeda yang banyak orang lakukan hari ini? Sepeda tuh sebenarnya aku pengen ya. Tapi mahal mas sepedanya. Sepeda kalau biar gampang digayu atau enak gitu buat diajak jalan-jalan, terus aku cek harganya kayak lumayan ya gitu. Lari tuh aku lagi pengen. Lagi pengen aku coba. Berarti belum ya? Belum. Jogging oke lah, tapi kayak ada kan kayak yang 6 kilo sejam. Artinya 10 menit 1 kilo. Itu kan larinya lumayan konstan ya. Itu aku masih mencoba untuk menyukai hal tersebut. Kalau treadmill aku masih kecil. Lari beneran tuh ternyata berat loh. Iya. Itu something new yang aku pengen pelajarin. Next. Jadi hari ini belum mencoba itu ya? Belum. Meskipun yang kata orang olahraga murah. Bener. Yang aslinya sebenarnya mahal. Outfitnya. Sepatunya. Wah itu sepatunya kemarin juga aku cek. Mahal ya. Nggak bisa pakai yang apa ada aja. Bisa sih Nom, tapi ijekannya beda. Yang pelari-pelari pada ngomongnya gitu. Jadi oke. Sepeda juga gitu. Pengen aku pelajarin tapi ntar dulu deh sekalian kalau misalnya nanti udah ada bikin sepeda juga custom sendiri ternyata gitu-gitu kayak ntar deh suatu saat. Sebenarnya gampang lah kan, lo FTV-nya udah banyak banget kan. Gak usah mikirin itu sebenarnya. Aku anaknya all out. Kali ya? Waktunya juga bisa. Sama aku tuh anaknya all out mas. Kalau udah suka sesuatu, gue pengen yang sekalian yang bagus. Betul. Terus yang bagus kan juga nggak murah ya gitu loh. Lumayan. Gue rupo ya, jadi ya ternyata nggak murah juga yang dipikir murah. Gitu. Ini di balik kesibukan itu artinya olahraga ini masih tetap dilakukan ya sampai hari ini ya. Alhamdulillah. Meskipun setengah jam itu tetap rutin ya. Tetap rutin. Kalau lagi sibuk banget di lokasi syuting, masih mungkinkah itu makan olahraga? Setidaknya minimal pagi aku stretching aja. Stretching yang kayak beneran yoga tuh kan juga bagian dari stretching ya. Stretching aja untuk kayak ngelemesin badan, itu aja udah cukup. Aku ngerasa yang penting badannya digerakin. Bergerak ya. Untuk menjaga konsistensi melakukan olahraga itu apa yang biasanya Naomi Saskia lakukan? Kan biasanya gue mau lari nih. Ternyata hujan, udah malam. Kan banyak orang begitu. Bener.
Kalau lari kayaknya tergantung cuaca ya Mas. Kalau lari, iya. Tapi kalau yang lain tuh sebenarnya dari diri kita sendiri aja sih. Aku pernah ada masanya juga aku males. Kita semua juga kadang-kadang, aduh mager ya, aduh panas ya. Kalau alasan mulu mau sampai kapan? Kalau misalnya selalu ngeluh kayak, aduh gue gendut, maaf, bukan body shaming, tapi itu kan biasa keluhan orang. Aduh badan gue kaku. Ya lu ngeluh doang tapi nggak pernah gerak gitu loh. Itu sebenarnya dari hati sendiri sih gitu Mas. Kemauan ya? Kemauan. Di rumah aja lu di kamar juga bisa kok olahraga. Sederhana, tapi kadang-kadang kita juga aduh malas banget, mager itu tadi ya. Magerness. Ada yang pengen coba selain jogging dan sepeda tadi? Wall climbing. Wall climbing ya? Aku pengen nyobain wall climbing. Terus futsal tadi yang aku sebut, sempet tuh ada pengen lagi. Even basket, dulu aku waktu zaman SMA, aku anak basket, aku abas banget. Pengen aku nyoba lagi, tapi ntar dulu cari komunitas. Satu-satu lah, nih anaknya marah banget, sumpah. Satu-satu, pelan-pelan. Ternyata olahraga buat Naomi bisa bikin ini juga, saking banyaknya bisa bikin pusing juga ya. Pusing, mau yang mana, mau lapangan mana gitu loh. Dan karena apalagi kalau sepak bola, basket itu kan harus banyak orang gitu kan, harus mengumpulkan banyak orang, jadi nggak bisa dilakukan sendiri ya. Gak bisa, ya, bukan artinya solo training gitu kan. Artinya itu juga jadi persoalan kalau nggak ada temen, terus kita mau main bola kan nggak bisa juga kan. Jadi yang paling fleksibel nih Sobat WK, menurut sarannya Naomi Saskia, yang bentar lagi series Open BO-nya akan tayang di video, lakukan yang paling mudah di rumah ya. Benar. Paling mudah, cukup setengah jam. Padahal jalan kaki pun juga olahraga kan. Jalan kaki juga iya, keliling aja rumah gitu kan bisa. Betul. Tapi itu tadi niatnya, tergantung niatnya. Terakhir, tips apa yang Naomi Saskia akan sampaikan ke Sobat WK nih? Biar tetap bugar, fresh seperti gue gitu. Asik. Tips apa ya? Tidur yang cukup, makan dijaga porsinya, jangan lupa makan sayur, protein dibanyakin. Protein itu bisa dari macam-macam, jadi bisa di Google sendiri. Dan olahraga, berkeringat, berjemur, vitamin. Itu udah fondasi yang kuat. Oke, begitu Sobat WK. Coba lakukan di rumah. Tadi olahraga yang Naomi Saskia ceritakan, mudah-mudahan terinspirasi. Yang penting bergerak dan tetap sehat. Terima kasih Naomi Saskia, tetap sehat Sobat WK. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.